Siklus air merupakan fokus utama dari ilmu hidrologi. Siklus air atau yang biasa dikenal dengan siklus hidrologi adalah sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer melalui proses yang namanya kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Ada beberapa hal penting yang perlu diketahui terkait siklus hidrologi, yaitu yang pertama, siklus hidrologi bisa berupa siklus pendek, yaitu dari hujan menuju ke laut, kemudian menguap dan menjadi hujan kembali ke laut. Yang kedua, siklus sedang terjadi ketika air laut menguap, kemudian uap air dibawa oleh angin menuju ke daratan. Di ketinggian tertentu, uap air mengalami proses kondensasi menjadi awan. Awan kemudian menjadi hujan di daratan. Yang ketiga, siklus panjang. Diawali dari air laut yang menguap, lalu terjadilah awan, didesak oleh angin, dan terjadilah hujan. Selanjutnya terjadilah limpasan. Sebagian limpasan terinfiltrasi dan mengalami perkolasi. Selanjutnya kembali ke sungai dan kembali ke laut lagi. Dengan demikian, terdapat 4 proses dalam siklus hidrologi, yaitu yang pertama, presipitasi, yang kedua, evaporasi, yang ketiga, infiltrasi, dan yang keempat adalah limpasan permukaan. Hidrologi sendiri merupakan ilmu yang berfokus tentang air yang ada di bumi, baik yang mengenai perputarannya, penyebarannya, pergerakannya, eksploitasi, pengembangan, manajemen, maupun segala hal yang berkaitan dengan air. Dalam kaitannya dengan studi tentang sumber daya air, hidrologi mempunyai peranan yang sangat penting. Salah satu faktor yang berperan adalah data hidrologi. Kita dapat mengetahui besarnya debit yang tersedia dengan menghitung debit andalan sebagai dasar perencanaan air baku. Curah hujan yang diperlukan untuk penyusunan suatu rancangan pemanfaatan air adalah curah hujan rata-rata di seluruh daerah yang bersangkutan, bukan curah hujan pada suatu titik tertentu. Pengukuran yang diperoleh dari masing-masing stasiun pengukur hujan tersebut merupakan data hujan lokal, sedangkan untuk keperluan analisis yang diperlukan adalah data hujan daerah. Nah, untuk menghitung besarnya curah hujan daerah dapat dilakukan dengan cara-cara. Yang pertama, metode tinggi rata-rata. Yang kedua, metode Polygon-Thiessen. Yang ketiga, metode Isochian. Uji kesesuaian distribusi dimaksudkan untuk mengetahui apakah distribusi yang dipilih dapat digunakan atau tidak. Untuk serangkaian data yang tersedia, untuk menjamin bahwa pendekatan empiris berupa pengemplotan data tersebut dapat diwakili oleh kurva teoritis. Diperlukan uji kesesuaian distribusi yang biasa dikenal dengan testing of goodness of fit. Untuk keperluan analisis uji kesesuaian distribusi digunakan 2 metode statistik, yaitu uji chi-square dan uji Smirnov-Kolmogorov, yang untuk lebih jelasnya Bapak dan Ibu serta teman-teman dapat melihat di dalam modul.